Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Para pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Bapak, upacara berikan bendera, Rabu 17 Juli 2024, siap untuk dilaksanakan. Laksanakan. Siap. Bendera sio. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Tegak, gerak. Marilah kita mengambil cipta sejenak, mencipta dimulai. Pancasila. Pancasila, Satu ketuhanan yang Maha Esa. satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Janji siswa. Untuk amanat, istirahat, di tempat, gerak. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Pegawai Tata Usaha, Security, dan yang kami banggakan, anak didik kami semua. Selamat pagi. Lebih semangat lagi, selamat pagi. Terima kasih, anakku. Tentu kita tidak lupa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini, Rabu 17 Juli 2024, adalah hari ketiga MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Kolang, terkhusus buat kelas 10. Pagi hari ini yang akan menjadi tema amanah yang akan Bapak sampaikan adalah berbicara mengenai tata krama, disiplin, dan belajar efektif. Tiga hal ini akan Bapak jelaskan, sampaikan, yang bisa Bapak pahami untuk Bapak bagikan kepada anak didik kami sekalian. Yang pertama mengenai tata krama. Pengertian tata krama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, sopan santun atau basa-basi. Ini kok ada basa-basinya ya? Tapi memang udah begitulah di KBBI itu. Setelah saya cerna di pikiran saya, oh iya juga, memang benar, nggak bisa kita bantah. Langsung saja kepada contoh-contoh tata krama di lingkungan sekolah. Tetapi itu juga berlaku juga secara umum, tidak hanya di sekolah. Apa saja itu? Menghormati yang lebih tua. Di sekolah kita ini ada 3 tingkatan. Kelas 10, kelas 11, kelas 12.
kelas 10 menghormati kakak kelasnya, kelas 11, kelas 12. Penghormatan itu secara sederhana, panggil dia, kalau laki-laki ya abang, kalau perempuan kakak. Demikian juga kelas 11 terhadap kelas 12. Sebaliknya kelas 12 terhadap kelas 11 dan kelas 10 panggil adik. Ya, adik kelas. Meskipun mungkin umur lebih tua barangkali yang kelas 10 ini dengan kelas 11. Ada mungkin itu. Tidak menutup kemungkinan ada yang lebih tinggi umur kelas 10 ini dibanding dengan yang kelas 11. Kalau kelas 12 enggak bakalan. Saya yakin itu. Kalau kelas 11 ada itu yang memang yang kelas 10-nya umurnya lebih tinggi. Itu mungkin disebabkan oleh misalnya pernah tinggal kelas atau ya waktu mendaftar di SD barangkali dia 7 tahun, sementara yang kelas 11 ini waktu mendaftar di SD 6 tahun, atau barangkali mungkin juga 5 tahun lebih, begitu. Tetapi di dalam tata kerama di lingkungan sekolah kita ini wajib hukumnya hargai ya kakak-kakak kelas dengan sebutan panggilan bang, kak. Oke? Setuju? Yang kelas 10 ini setuju? Kelas 11? Baik. Yang kelas 12 panggil dia adik. Kalaupun mungkin umurmu lebih muda 1 tahun barangkali ada itu dengan kasus yang serupa kepada yang kelas 11 ini. Tetap juga kalau di lingkungan sekolah ini wajib hukumnya. Saya sandingkan dengan komunitas di TNI Polri. Ya. Hal yang serupa juga sangat ketat itu dilaksanakan. Bukan berarti saya anggota TNI Polri, tapi kita cerita-cerita dengan mereka, memang begitu. Ada pernah satu kasus ayahnya pangkatnya itu ya balok merah, anaknya sudah perwira. Kalau dalam satuan tidak bisa. Si ayah memanggil nakku katanya. Selama mereka memakai dinas. Tetap ya komandan kan gitu. Pada ayah loh kepada anaknya. Itu hanya sebuah gambaran buat kamu. Ketika kita berbicara tata krama dalam hal menghormati yang lebih tua. Itu satu contoh. Kemudian yang kedua, tata krama berbicara. Berbicara ini juga penting. Ada tata kramanya anakku. Ya. Seperti apa tata krama dalam hal berbicara? Ketika lawan bicaramu berbicara, kau simak, kau perhatikan. Jangan menyela, memotong pembicaraan. Tunggu dulu dia selesai. Ataupun mungkin kau mau menyela, mohon maaf sebentar Pak. Bentar, saya potong dulu sini ya. Itu boleh. Kalau dia izinkan, silakan. Tapi kalau nggak diizinkan, jangan sekali-kali menyela, memotong pembicaraan. Apalagi ketika misalnya guru menerangkan. Ini guru masih menerangkan. Ini pengalaman Bapak. Saya menerangkan, udah langsung ada yang memotong itu pembicaraan saya. Langsung gitu. Aduh, memang sih di satu sisi saya senang karena dia berarti memperhatikan kan? Ya, memperhatikan saat saya menjelaskan satu topik materi tertentu, ya kan? Tapi kalaupun begitu nakku, tunggu ada kesempatan dari bapak ibu gurumu, ya, ada waktu untuk kamu nanti bertanya, ya, kira-kira begitu. Itu dalam hal
dalam konteks di kelas guru mengajar dengan anak didiknya. Dalam berkomunikasi verbal pun ya dengan sesama teman juga praktekkan hal yang serupa. Ya. Apalagi dengan orang tua. Ini di rumah ini. Karena saya juga punya anak. Anakku sudah sebesar kamu. Bahkan sudah 2 yang tamat dari SMA 1 Kolang ini. Ya. 2 yang sudah tamat 2 tahun yang lalu dan bulan 5 yang lalu. Artinya saya juga merasakan sebagai ayah. Ketika misalnya saya bicara di rumah dengan anak-anakku lalu dia menyela, memotong pembicaraan saya, itu sangat tidak etis, tidak sopan, tidak ada tata krama. Saya didik mereka, saya ajari, saya latih. Jangan seperti itu ya, Ma. Itu Bapak Mondo Busongoni mungkin maklum. Tapi nanti di luar sana kamu sudah dinilai dalam hatinya, oh ini enggak punya tata krama ini. Kira-kira seperti itu. Nah, itu contoh yang kedua. Ya, jangan menyela, memotong pembicaraan orang yang sedang berbicara. Yang ketiga, ya, bertutur kata martarombo. Kita ini orang Batak mayoritas di sini. Ini juga sering saya alami dengan anak didik saya, dengan kalian semua ada oknum-oknum, dan hampir juga merata seperti itu. Bertutur kata itu, cara memanggil. Saya langsung contoh yang saya alami. Ketika misalnya datang ada urusan sekolah lah, menjumpai saya di rumah. Oke. Lalu kan di sana kan ada istri saya, ada anak-anak saya. Ya. Kepada saya udah otomatis dipanggil Pak Guru kan? Pak, kan gitu kan? Betul enggak? Betul enggak? Kalian manggil saya Bapak, ya kan? Tapi ketika jumpa sama istri saya, kau manggil kakak, nyambung enggak? Permisi ya kak, kami pulang ya kak. Aku kau panggil bapak, istriku kau panggil kakak, nyambung enggak? Harusnya gimana? Coba kasih jawab. Tapi manggil apa sama istri saya? Manggil unang be adong nasongon. Mungkin kepada bapak, kepada yang lain juga nanti jangan sampai seperti itu. Ya. Atau juga padanannya. Kau manggil tulang sama si laki-laki, tulang kau bilang. Tapi sama istrinya namburu ini. Kan dan pas deh. Sama rembalangan ini. Bagaimana mungkin ini tulang yang laki-laki kau panggil perempuan namburu, nggak nyambung. Itu bagian dari tata kerama. Tapi Pak kan nggak tahu aku tuturku sama dia. Oke, gini rahasianya gini. Ya, kita kan sedang jumpa di terminal kah, di tempat-tempat publik kah, atau di paradaton lah, mungkin kau nggak tahu tuturmu. Atau di gereja ada acara besar, nggak tahu kau tuturmu apa. Mau tulang kah, namburu kah, bapak tua kah, inak tua kah, apa lagi namanya lagi tuh, lai kah, kan gitu, nggak tahu kita. Ambil tutur untuk menghormati mereka, lawan bicara kita. Apa itu? Ya, kalau yang sama-sama muda, abang, kakak, kalau perempuan, kalau laki-laki abang. Kalau sudah berkeluarga dia udah orang tua, lihat tulang, tulang. Pasti dia tanya itu, kenapa kau ngomong tulang sama aku? Nah, terjadilah interaksi di situ, berbincang. Guru, aduh arwah, margaan. Jumpalah nanti akhirnya tarombo itu, dan manggil sulap kok, buru. Amang, manggil amang burunya kau sama apa? Tapi kalau duluan kau panggil amang buru, terus langsung kau bikin dia nakommu. Ya, langsung kau bikin kau nakommu, orang yang baru dulu kau kenal. Dalam hati kecilnya itu, oh pan ini anak.
Ini pengalaman kita. Bicara tentang tata krama di masyarakat. Ya, hormati dia dulu. Selanjutnya sudah kenal barulah tata rambut. Oke, yang kelas 12 ini agak mudah-mudahan karena topik ini agak tertarik kau di situ berbincang-bincang, ya mudah-mudahan. Dan saya setuju kalau kau bincang-bincang di situ karena topik ini menarik buatmu. Oke? Nah, ya, jangan langsung kau panggil dulu amang buru, nam buru. Tapi kalau perempuan bisa juga lah. Belum ada nggak buru-buru, amang buru nggak berarti calon permet terbudi itu, kan itu. Itu nih. Tapi kalau yang laki-laki, kau panggil dia amang buru, dia merasa sedikit tidak dihargai. Padahal kau pulanya sekarang yang aku, kau panggil pula aku yang aku, kan gitu hati kecil orang Batak. Oke itu. Udah 3 contoh tata kerama. Ya. Oke, nggak apa-apa, santai aja ya. Ya, baik. Yang berikutnya, karena ada 3 ini loh, 3 judul besarnya disatukan menjadi satu, karena juga ini adalah hari ketiga, saya maklum, itu harus disampaikan. Kita tinggalkan yang tata krama. Tapi kalian sudah nangkap ya tata krama. Memang tidak tertulis itu aturannya. Ada satu lagi, ya di sekolah ini ada namanya apa itu? Sapa, salam, senyum. 3S. Itu harus kita budayakan di sini sebagai sebuah tata krama yang. Kadang kau berjumpa dengan gurumu di lingkungan sekolah, lewat saja gitu tanpa ada basa-basimu, nggak boleh. Ini misalnya berpapasan jalan gini, ini, ya kan? Udah jumpa gini berpapasan gini, sedikit pun kau nggak ada membungkukkan badan. Itu perlu untuk menunjukkan bahwa kau itu punya tata krama sopan santun. Kalau kau jalan-jalan, seperti kita, gitu. Anak ini nggak ada sedikit pun sopan santunnya. Iya, saya contohkan tadi. Saya juga kalau begitu, mondar-mandirnya aku di mimbarku. Kalau aku udah hanya di mimbar aja ngomong gitu, mohon doa di luar sini. Nah, jadi prakteknya seperti itu. Kau membungkuk dan ucapkan selamat siang Pak, selamat pagi Pak. Nanti yang kelas 10 ya. Kalaupun kamu yang kelas 10 melihat yang kakak-kakak kelas 10 itu nggak praktikan gitu, Bama donoku mungkin salah ubah benaran jurui iki masuk. Ya saya nggak mau. Bagus yang kelas 2 dan 11 itu. Nanti lihatlah tahun ajaran baru ini semua bagus. Dalam pengertian apa yang saya ucapkan di sini ini, ya, semua akan mempraktekkan. Setuju kelas 12? Ya. Saya pernah ke Matauli. Beberapa kali saya ke Matauli. Mereka tidak kenal saya, siswa-siswinya itu. Ya, saya waktu uji kompetensi menjadi pengawas sekolah. Terakhir aku ke Matauli. Ya, pas jam istirahat aku nyampe di situ. Ya. Sementara ruang komputernya di lantai 2 harus melewati ya ruang-ruang kelas. Jadi mereka berdua langsung membungkuk. Pagi Pak, aku nggak dikenal, bukan gurunya aku. Lah kamu, kita satu keluarga di sini. Jarang Bapak temukan, jarang kami temukan Bapak guru lingkungan. Sikap tata krama yang kita harapkan, yang sedang kita bicarakan saat ini. Ke depan, tahun ajaran baru ini 2024-2025, tolong aku, ya, kita budayakan itu, kita biasakan itu. Yang terakhir lagi tata krama itu, cara nyalam. Ya. Kalau untuk gurumu, nyalamnya, ambil tangannya, taruh ke kening, itu yang benar. Jangan kau salam-salaman. Kau pikir seperti setara dengan dia. Jangan. Ya, jangan. Sekali-kali jangan. Kita akan adakan nanti cara salam-salaman sih, mungkin di hari guru. Itu sama partnermu yang setara dengan kau baru gini-gini, senyum gini. Yang benar itu tuh salam, tunduk, bikin
rekening untuk guru ya. Karena guru itu adalah orang tuamu, guru dan ayah ibumu wajib kau lakukan begitu. Oke? Ya? Jangan nanti yang pertama kalau kelas 11 12 sudah diajari itu, yang kelas 10 ini. Mungkin kau di rumah atau di sekolahmu nggak seperti itu, ada 1 2 3 orang. Ya. Ada yang seperti itu. Tapi di sini kita sampaikan karena topik kita tata krama. Tata krama di sekolah ini menjadi sebuah cerminan budaya kita. Sehingga kau nanti keluar dan terbiasa di dalam kehidupan sehari-hari, sudah terdidik dari sekolah ini. Banyak sekali sebenarnya yang mau sampaikan tentang tata krama ini, tapi karena masih ada dua lagi yang mau Bapak sampaikan ya. Oke, baik.